Ya, Bapak Ibu, teman-teman, kita ketemu lagi di Renungan Sebutir Debu. Pada kali ini saya ingin mengajak Bapak Ibu, teman-teman sekalian untuk kita sama-sama merenungkan tentang kehidupan Kristen kita. Ya, Tuhan mengatakan dalam dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 4. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu juga adalah Allah. Ya. Nah, karena firman itu adalah Allah, maka kita perlu untuk selalu membaca firman. Kenapa kita perlu membaca firman? Kita perlu mempelajari, merenungkan siang dan malam tentang firman. Siapa firman? Firman adalah Tuhan sendiri. Jadi waktu kita tiap hari merenungkan firman Tuhan, kita selalu memikirkan tentang Tuhan. Berarti Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Ya, karena Dia adalah terang manusia. Tidak ada satupun yang jadi tanpa Dia. Ya, itu dalam Yohanes pasal 1. Jadi Bapak Ibu, kita lihat sebagai anak Tuhan, kalau kita tidak dekat dengan Bapa kita yang adalah firman itu sendiri, bagaimana Bapa kita mau sayang kita? Tapi waktu kita rindu, kita selalu ingin dekat dengan Tuhan, kita ingin selalu mempermuliakan nama Tuhan, kita mengasihi Tuhan, kita mempelajari Tuhan, apa kehendak Tuhan, apa yang bisa menyenangkan hati Tuhan, apa yang Tuhan ingin kita lakukan dalam hidup kita, yaitu untuk mempermuliakan nama Tuhan. Nah, bagaimana kita mempermuliakan nama Tuhan? Kalau kita tidak kenal Tuhan, bagaimana kita mempermuliakan nama Tuhan? Kalau kita tidak pernah tahu apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan inginkan kita untuk lakukan dalam kehidupan kita. Tuhan mengatakan iman tanpa perbuatan mati. Iman seperti apa, perbuatan seperti apa yang Tuhan kehendaki? Yang Tuhan kehendaki adalah iman yang percaya 100% kepada Tuhan tanpa kecuali. Contohnya, waktu Daniel disuruh menyembah patung, diancam dia mau dimasukkan ke gua singa, dan Sadrak, Mesak, Abednego juga diancam ya untuk masuk ke dapur api. Tapi tetap mereka beriman. Mereka bahkan berani melawan. Dia berani bilang kepada raja, kalaupun Tuhan tidak menolong dia tetap tidak akan menyembah patung raja. Nah, itu iman. Ya. Seperti juga Abraham, waktu disuruh keluar untuk mendapatkan tanah perjanjian, dia juga tidak banyak tanya, dia ikut, dia taat, dia keluar. Waktu dia disuruh mempersembahkan anaknya Ishak yang satu-satunya yang disayang sama dia tetap taat. Dan waktu dia bilang kepada anaknya juga taat kepada Abraham. Kalau ini kehendak Tuhan, saya taat. Ya. Nah, ini yang iman yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, untuk tahu itu, kita harus baca firman. Kalau kita nggak pernah baca firman, bagaimana kita tahu kehendak Tuhan? Bagaimana kita bisa tahu ini adalah Roh Kudus yang berbicara kepada kita atau bukan? Atau cuman kehendak kita atau pikiran kita? Kita harus mengetahui pikiran Tuhan melalui Roh Tuhan yang Tuhan sudah kirim kepada kita waktu Tuhan ke surga. Saya ingin bacakan dari Amsal 13, pasal 13 ayat 13 ya. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Siapa meremehkan firman, apa artinya? Tidak peduli dengan firman yang adalah
Tuhan sendiri, dengan firman yang adalah Allah sendiri. Kalau Tuhan kita remehkan, kita harus tanggung akibatnya. Jadi Bapak Ibu teman-teman semua, saya ingin mengajak Bapak Ibu teman-teman, jangan sekali-sekali kita meremehkan firman. Bagaimana sih meremehkan firman? Meremehkan firman itu bisa seenaknya aja. Menafsirkan bisa seenaknya. Mau begini, mau begitu, suruh Tuhan mengikuti kehendak kita. Bukan kita menghendaki ikut Tuhan. Contoh, kalau ikut Tuhan bisa kaya. Kalau ikut Tuhan pasti senang. Kalau ikut Tuhan pasti tidak sakit. Tidak begitu. Tidak begitu, Bapak Ibu. Ikut Tuhan. Taat kepada firman-Nya. Ya, kalau taat kepada firman-Nya artinya taat kepada perintah yang Tuhan berikan kepada kita. Apa perintahnya? Cintailah Allah Tuhanmu dengan segenap hatimu, segenap pikiranmu, segenap kekuatanmu. Ini perintahnya. Kalau sudah mentaati perintah itu, kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Nah, ini Tuhan, yang Tuhan mau. Jadi iman, percaya kepada Tuhan, perbuatannya harus mengasihi sesama manusia seperti Tuhan mengasihi kita. Bagaimana Tuhan mengasihi kita? Tuhan mengasihi kita terus-menerus, walaupun kita kadang-kadang jatuh dalam dosa, tapi Tuhan tetap mengasihi. Ya, contohnya Daud. Daud itu disayang sama Tuhan, Raja Daud. Tapi dia jatuh dalam dosa nafsu birahi. Ya. Pada istri jenderalnya. Tuhan marah waktu itu. Dihukum. Anak perselingkuhannya mati. Tapi Daud diampuni. Nah, ini kasih Tuhan yang seperti itu. Tapi bukan berarti, saya katakan lagi, bukan berarti karena kita orang Kristen tahu Tuhan Maha Pengasih dan Penyayang, kita seenak-enaknya aja. Kita meremehkan firman, kita meremehkan Tuhan. Sudah berdosa, nanti diampunin lagi, berbuat dosa lagi nggak apa-apa, berbuat dosa lagi nggak apa-apa. Bukan begitu Bapak Ibu. Waktu ada firman dalam hati dan pikiran kita, maka kita tidak mungkin akan terus-menerus berbuat dosa. Kita kalau sudah Kristen, sudah ada Roh Kudus, sudah ada firman Tuhan di dalam hati yang adalah kudus dan suci. Tidak mungkin kita berbuat hal-hal yang tidak Tuhan izinkan dan tidak Tuhan kehendaki. Kecuali sampai kita jatuh ke dalam pencobaan yang berat. Ya. Contoh lagi, Ayub. Ayub, dia itu taat sekali beribadah kepada Tuhan. Sampai setan datang kepada Tuhan dan bertanya, Tuhan, kamu jagain terus si Ayub. Coba kamu kasih dia kesulitan, kasih dia pencobaan. Pasti dia tidak menyembah kamu lagi. Tuhan bilang silakan coba. Coba, boleh coba. Asal jangan ambil nyawanya ya, kata Tuhan. Dicobailah. Anaknya 10-10-nya mendadak mati. Kekayaannya habis. Semuanya habis. Dianya sakit borokan, buduk sampai bau badannya. Sampai istrinya pun, teman-temannya pun jadi salah sangka sama dia. Dia sampai bilang, kamu nggak mungkin kalau kamu benar di hadapan Tuhan kamu mengalami yang begini. Nah, teman-temannya salah ngerti. Tapi sebenarnya Ayub dia taat terus. Bahkan waktu bini istrinya bilang, mana Tuhan yang kamu sembah? Dia tetap bilang, kamu jangan mau enak-enaknya aja. Waktu Tuhan berkatin kita,
kita mau. Tapi waktu Tuhan mengizinkan saya sakit, kamu tidak mau. Kita harus taat kepada kehendak Tuhan. Nah, waktu dia taat, Tuhan senang, Tuhan berkati dengan 10 kali lipat kekayaan yang tadinya dia punya. Ya. Nah, ini Bapak Ibu. Mari jangan sembarangan terhadap firman Tuhan. Mari baca firman Tuhan tiap hari, pelajari, renungkan tiap hari, ya, supaya kita makin hari makin kenal Tuhan, makin hari makin dekat dengan Tuhan. Kalau nggak ngerti nggak apa-apa, berdoa, tanya kepada Tuhan. Tuhan, saya mesti gimana sih, saya nggak ngerti nih firman-Nya. Pasti Tuhan kasih ngerti, Bapak Ibu. Ya, jadi jangan Bapak Ibu tidak mempelajari firman, cuman datang ke gereja buat senang-senang, buat melepaskan lelah kerja Senin sampai Sabtu, ya. Bukan itu. Beribadah adalah menyembah. Memiliki hati yang takut akan Tuhan, memiliki hati yang menyembah Tuhan. Bukan ke gereja asal-asalan. Ya, Bapak Ibu. Jadi mari kita mulai sekarang coba tertibkan diri, disiplin, baca firman tiap hari, bertobat, berubah. Sampai di sini dulu Bapak Ibu. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua teman-teman bisa mengerti, makin hari makin mempelajari firman dan makin kenal Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa ya, klik subscribe dan share supaya makin hari makin banyak orang yang kenal, mengerti, memahami, dan taat pada firman. Sampai ketemu di Renungan Sebutir Debu episode berikutnya.